Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sinta Amoriski dengan NIM 1221178. Di sini saya akan eh, mengerjakan soal ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer statistik. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. eh, di mana pada soal yang pertama ada PT Serutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu memuaskan atau sebagai simbol A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan dengan simbol B dengan peluang 0,5 dan tidak memuaskan sebagai simbol C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada tiga kondisi adalah sebagai berikut. Eh, jadi ini ada keputusan dan juga di mana terlihat pada tabel pada keputusan ada yang pertama itu tidak jadi memproduksi, yang kedua memproduksi kretek, yang ketiga memproduksi sigaret, dan yang keempat memproduksi kretek plus sigaret. Kemudian prediksi perusahaan untuk reaksi konsumen ada A, B, C dengan jumlah sebagai berikut. Nah, ini jumlahnya. Kemudian kita eh, kita disuruh menghitung, kemudian kita disuruh untuk yang pertama menghitung nilai P dari setiap keputusan dan mana yang terbaik, lalu kita menghitung nilai EP dengan informasi yang sempurna, serta berapa nilai informasinya. Nah ini, serta berapa nilai informasinya, baik kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Jadi yang soal pertama itu, hitunglah nilai EV dari setiap keputusan mana yang terbaik. Yang B, hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna, serta berapa nilai informasinya. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Seperti biasa, yang pertama kita input variabelnya terlebih dahulu pada variabel view. Nah, ini tampilan untuk variabel view, teman-teman. Ada keputusan, ada kolom A, B, dan C. Kemudian, setelah kita input variabelnya, kita ke data view. Kita input semua datanya. Ini data view-nya. Kemudian, eh, selanjutnya setelah kita input semua data, kita langsung saja ke menu analis. Nah, ini analyze, kemudian kita pilih non-parametric test. Non-para. Nah, ini. Kemudian kita pilih yang legacy dialog. Ini kita pilih yang K, relate sample. Selanjutnya, kita input variabelnya ABC ini pada tes variabel. Ini.
kita input langsung. Kemudian setelah kita input, kita pilih statistik. Nah, ini kita pilih yang deskriptif dan kuartil. Lalu continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita klik OK. Dan akan muncul hasil outputnya sebagai berikut. Kemudian untuk, nah ini ya teman-teman hasilnya. Nah ini seperti ini. Ada mean, statistic deviation, minimum, maksimum. Nah, dan ada rankingnya juga. Dan juga ada tes statistiknya. Nah, kemudian untuk untuk menghitung EV secara manual, yaitu sebagai berikut. Ini ya teman-teman untuk hasil EV secara manual. Yaitu sebagai berikut, di mana di sini sudah didapatkan hasil EV untuk keputusan yang pertama adalah 0. Lalu keputusan yang kedua adalah 101. Keputusan yang ketiga adalah 92,5 dan keputusan yang terakhir 155,5, di mana hasil EV ini didapatkan dengan cara sebagai contohnya pada keputusan yang kedua, yaitu 150 dikali 0,3 lalu ditambah 90 dikali 0,5. Selanjutnya 55 dikali 0,2, kemudian hasil tersebut ditambahkan dan didapatkan hasilnya itu 101. Begitupun dengan menghitung keputusan 1, 3, dan juga 4. Setelah kita menghitung EV dari keputusan 1 hingga 4, kita dapat simpulkan bahwa keputusan yang keempat, yaitu memproduksi kretek plus sigaret, adalah yang terbaik karena memiliki nilai EV yang paling besar, yaitu 155,5. Teman-teman, mungkin itu dari yang soal nomor 1, kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu, berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apakah perekonomian dalam krisis normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Jadi ini ada jenis investasi, ada deposito, reksadana, dan juga emas. Dan kondisi perekonomiannya ada boom, normal, dan juga krisis. Ini ada persen-persennya. Kemudian soalnya hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk A. Kriteria Laplace, B. Kriteria Maximin, C. Kriteria Maximax, D. Kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, E. Kriteria minimax atau minimax regret.
Baik teman-teman, kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Yang pertama kita input input variabelnya terlebih dahulu pada variabel view seperti ini. Nah, kemudian eh, ada variabel investasi, boom, normal, dan krisis. Kemudian kita input datanya pada data view. Nah, sama kan teman-teman, eh, di mana di investasi ada deposito, reksadana, dan juga emas. Kemudian ada boom, normal, krisis, dan angka-angkanya. Selanjutnya, setelah kita input semua datanya, kita langsung saja ke menu Analyze. Kemudian kita pilih Descriptive Statis. Ini kita pilih yang Descriptive Statis. Kita pilih yang, lalu kita pilih frequencies. Nah, frekuensi ya teman-teman maksudnya. Kemudian kita input pada boom, normal, krisis pada variabel. Nah, kemudian lalu setelah kita input pada variabel, kita pilih statistik. Kemudian dari kemudian kita klik semuanya. Ini ya teman-teman, ada oke, kita klik. Lalu kita klik continue. Oke, kita tunggu untuk outputnya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman untuk hasil outputnya. Nah, ini ya teman-teman. Dari hasil boom, normal, dan juga krisis. Dan ada ujian apa hasil dari frekuensinya statistiknya. Kemudian selanjutnya kemudian dari soal yang kedua ini kita bisa menghitung secara manual. Menghitung secara manual untuk menghitung keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yaitu yang pertama untuk kriteria Laplace. Ini ya teman-teman. Di mana pada kriteria ini karena ada 3 peristiwa sehingga setiap peristiwa memiliki peluang terjadi 1/3 nilai yang diharapkan atau IV dari setiap alternatif adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat untuk hasil perhitungan EV-nya. EV-nya yang pertama ada untuk
deposito yaitu sepertiga dikali 10 ditambah sepertiga dikali 15 ditambah sepertiga dikali 55. Hasilnya 26%. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya yaitu sama. Untuk EV reksadana dan EV emas sesuai dengan angka yang ada pada soal di tabel. Untuk hasilnya yang reksadana ada 28% dan emas yaitu 18%. Dengan memberikan probabilitas yang sama, terlihat bahwa EV reksadana adalah yang tertinggi. Sehingga merupakan keputusan yang terbaik menurut kriteria Laplace. Kemudian yang kedua ada kriteria maksimin, di mana pada kriteria ini menyarankan yang pesimis yaitu krisis dari tabel pada kondisi krisis alternatif yang menghasilkan nilai maksimum adalah reksadana dengan tingkat pengembalian investasi pada saat krisis adalah 20%. Maka keputusan yang terbaik menurut kriteria maksimin adalah reksadana. Kemudian yang ketiga ada kriteria maksimek, di mana pada kriteria ini menekankan untuk mengambil kondisi yang maksimal, yaitu kondisi yang memberikan alternatif yang paling tinggi. Kriteria maksimal ini memilih kondisi yang maksimal, yaitu investasi deposito. Kemudian yang keempat ada kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, di mana pada kriteria ini menghendaki adanya koefisien optimisme. Sebaiknya jalan tengah antara kriteria maksimin dan maksimek berdasarkan hasil kajian terhadap hasil investasi koefisien optimisme adalah 0,6. Jadi dari tabel ini didapatkan EV-nya yaitu pada deposito 6%, reksadana 24%, dan emas 6%. Hasil tersebut didapatkan dari 0,6 dikali persen pada tabel boom ini, kemudian berdasarkan pada kriteria Hurwitz, maka nilai EV yang tertinggi adalah reksadana dengan nilai EV 24%. Kemudian, sehingga alternatif reksadana adalah keputusan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, kriteria minimax. Regret. Kriteria regret menekankan pada OL, nilai hasil atau payoff yang tertinggi diberikan nilai 0 dan nilai lainnya merupakan selisih antara nilai alternatif tertinggi dengan nilai pada alternatif tersebut. Berikut adalah hasil dari OL. Nah, teman-teman, untuk tabel hasil dari OL adalah tabel yang di atas, di mana tabelnya itu di mana tabelnya jadi seperti berikut. Kemudian untuk memilih keputusannya terbaik adalah memilih nilai minimum dari regret maksimum untuk setiap alternatif. Nah, teman-teman didapatkan nilai regret maksimum dari deposito yaitu 15%, reksadana 25%, dan emas yaitu 15%. Berdasarkan nilai regret maksimum, nilai minimum adalah 15% pada alternatif deposito dan emas. Oleh sebab itu, keputusan pada deposito dan emas adalah keputusan yang terbaik menurut kriteria regret. Baik, teman-teman, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya, teman-teman. Terima kasih.